Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah kajian opinian dengan judul kasus perlindungan konsumen. Mahasiswa baru UIN Raden Mas Said wajib mendaftar pinjaman online. Kelompok ini berdasarkan saya sendiri, Muhammad Sotiba, online juga ada Bayu Mulyantono, Muhammad Afian Nabi Saputro, Alvaro Hidayat, Syauki Fikro. Di pembahasan kesempatan kali ini, kami akan bagi pada 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, akan membahas konteks sosial dan regulasi, respon publik dan pemerintah, dan juga janji penanganan kasus. Kemudian yang kedua, analisis hukum, akan membahas tentang landasan hukum yang relevan, analisis fakta hukum, tanggung jawab pihak terkait, pelanggaran hukum yang terjadi, dan juga dampak pelanggaran. Dan yang terakhir, kita akan menjelaskan kesimpulan dan juga rekomendasi terkait kasus mahasiswa baru UIN Raden Mas Said wajib mendaftar pinjaman online. pendahuluan. Pada Agustus 2023, menurut laporan bahwa Universitas Islam Negeri atau UIN Raden Mas Said di Surakarta menerapkan kebijakan yang mengharuskan mahasiswa baru untuk menggunakan pada platform pinjaman online sebagai bagian dari proses orientasi. Kebijakan ini disebut bertujuan untuk mendukung program literasi keuangan dan memperkenalkan mahasiswa pada layanan keuangan digital. Namun kebijakan tersebut memenuhi kontroversi karena dianggap tidak transparan, berpotensi melanggar hak-hak mahasiswa dan membuka peluang penyalahgunaan data pribadi. Mahasiswa baru diwajibkan mengikuti kebijakan ini melaporkan adanya tekanan untuk menyetujui persyaratan pendaftaran. Meskipun mereka tidak memahami sepenuhnya risiko yang mungkin terjadi, bahkan beberapa mahasiswa mengaku tidak diberikan penjelasan memadai tentang tujuan dan manfaat program ini. Situasi ini memunculkan kekhawatiran bahwa mahasiswa yang masih dalam usia produktif dan cenderung rentan terhadap pengaruh ekonomi akan menjadi target eksploitasi layanan pinjaman online. Yang pertama ada kontrak sosial dan regulasi. Di Indonesia, perlindungan konsumen terkait layanan pinjaman online telah diatur dalam sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UPK dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga memiliki peran penting dalam mengawasi operasional platform pinjol untuk memastikan bahwa layanan ini tidak melanggar hukum dan etika. Namun, implementasi kebijakan perlindungan konsumen masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam literasi digital. Mahasiswa sebagai kelompok usia muda seringkali menjadi target karena kurangnya pemahaman terhadap resiko yang melekat pada produk keuangan digital. Dalam konteks ini, kebijakan UIN Raden Mas Said justru dianggap bertentangan dengan semangat perlindungan konsumen karena membuka akses bagi platform pinjol tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Yang kedua, respon publik dan pemerintah. Kasus ini mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, khususnya para orang tua dan aktivis perlindungan konsumen. Mereka mengkritik kebijakan universitas tersebut sebagai bentuk pemaksaan yang tidak sesuai dengan prinsip kebebasan mahasiswa untuk menentukan kebutuhan finansialnya sendiri. OJK dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional pun merespon dengan meminta klarifikasi dari pihak universitas dan melakukan investigasi lebih lanjut. Yang ketiga, urgensi penanganan kasus. Kasus ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan konsumen di sektor pendidikan. Universitas sebagai lembaga pendidikan khususnya menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi yang benar dan melindungi mahasiswa dari potensi eksploitasi. Sebaliknya, kebijakan ini justru menunjukkan kurangnya perhatian terhadap hak mahasiswa sebagai konsumen. Oleh karena itu, kasus ini perlu ditangani secara serius untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Kemudian ada analisis hukum. Itu ada 5 poin: landasan hukum yang relevan, analisis fakta hukum, tanggung jawab pihak terkait, pelanggaran hukum yang terjadi, dan juga dampak pelanggaran terhadap fakta-fakta hukum. Yang pertama, landasan hukum relevan. A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan. Pasal 7, pelaku usaha dalam hal ini pihak universitas atau platform pinjaman online wajib bertanggung jawab memberikan informasi yang benar dan bertindak jujur dalam pelayanan kepada konsumen. Pasal 18, pelaku usaha tidak diperbolehkan mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab secara sepihak kepada konsumen. B. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDB). Pasal 16, pengendalian data pribadi. Dalam kasus ini, platform pinjaman online wajib mendapatkan persetujuan subjek data sebelum memproses data pribadi. Pasal 40, pemrosesan data pribadi harus dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. C. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mengawasi penyelenggaraan layanan keuangan digital termasuk platform pinjaman online sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 77 POJK 01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. D. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan harta benda di bawah hukum. Yang kedua, analisis fakta hukum. A. Pemaksaan dalam kebijakan universitas. Poin pertama, mahasiswa baru diwajibkan untuk mendaftar ke platform pinjaman online tanpa persetujuan yang jelas. Yang kedua, kebijakan ini berpotensi melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU PK karena mahasiswa tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai risiko pendaftaran. B. Potensi pelanggaran perlindungan data pribadi. Poin pertama, pendaftaran pada platform pinjaman online memerlukan data pribadi seperti KTP, nomor telepon, dan data keuangan. Poin ketiga, jika data ini diproses tanpa persetujuan yang sah, hal ini melanggar pasal 16 Undang-Undang PDP yang mewajibkan persetujuan eksplisit dari subjek data. C. Risiko eksploitasi mahasiswa. Poin pertama, mahasiswa yang diwajibkan mendaftar dapat menjadi target eksploitasi oleh pihak pinjaman online, terutama jika ada unsur intimidasi dalam penagihan utang. Poin kedua, universitas sebagai institusi pendidikan melanggar kewajiban moral dan etikanya untuk melindungi mahasiswa dari resiko finansial. Yang ketiga, tanggung jawab pihak terkait. Yang pertama, universitas. Poin pertama, sebagai pihak yang menerapkan kebijakan ini, universitas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mahasiswa tidak dirugikan. Poin kedua, universitas melanggar kewajiban hukum jika bukti memaksakan kebijakan yang tidak memberikan perlindungan terhadap hak konsumen mahasiswa. B. Platform pinjaman online. Poin pertama, platform wajib memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang PDP dalam memproses data pribadi mahasiswa. Jika terbukti memproses data tanpa persetujuan sah,
platform dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PDP. Yang tiga, otoritas jasa keuangan atau OJK. Poin pertama, OJK bertanggung jawab memastikan bahwa operasional platform pinjaman online mematuhi regulasi keuangan yang berlaku. Poin kedua, dalam kasus ini OJK perlu menyelidiki apakah ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip layanan keuangan digital. Kemudian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam kasus ini antara lain, yang pertama, universitas melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan 7 UU PK. Yang kedua, platform pinjaman online berpotensi melanggar pasal 16 dan pasal 40 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP jika memproses data mahasiswa tanpa persetujuan eksplisit. Dan yang terakhir, kebijakan ini berpotensi melanggar prinsip perlindungan data pribadi dan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan regulasi terkait. Yang kelima, dampak pelanggaran. Poin pertama, terhadap mahasiswa menghadapi risiko eksploitasi finansial, pelanggaran data pribadi dan intimidasi. Poin kedua, terhadap reputasi universitas, kebijakan ini dapat merusak citra universitas sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya melindungi mahasiswa. Poin ketiga, terhadap platform pinjaman online, platform menghadapi risiko sanksi hukum dan kehilangan kepercayaan dari konsumen. Kesimpulan. Di sini ada 4 poin untuk kesimpulan. Yang pertama, pelanggaran hak konsumen. Kebijakan yang mewajibkan mahasiswa baru untuk mendaftar pada platform pinjaman online melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UPK. Mahasiswa tidak diberikan informasi yang jelas mengenai risiko dan tujuan kebijakan tersebut. Yang kedua, pelanggaran perlindungan data pribadi. Platform pinjol dan pihak universitas berpotensi melanggar pasal 16 dan 40 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi jika pemrosesan data pribadi mahasiswa dilakukan tanpa persetujuan yang sah dan transparan. Yang ketiga, tanggung jawab universitas. Universitas sebagai institusi pendidikan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi mahasiswa dan potensi resiko finansial dan pelanggaran hak konsumen. Kebijakan ini justru menunjukkan kelalaian dalam memenuhi tanggung jawab tersebut. Yang keempat, peran OJK dan BPKN. Kasus ini menyoroti perlunya peran aktif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk mengawasi praktik layanan keuangan digital dan memberikan perlindungan kepada konsumen. B. Rekomendasi. 1. Bagi universitas segera mencabut kebijakan yang mewajibkan mahasiswa baru untuk mendaftar pada platform pinjaman online, memberikan edukasi yang memadai kepada mahasiswa tentang literasi keuangan dan risiko penggunaan layanan pinjol, melakukan evaluasi internal terkait pelaksanaan kebijakan untuk memastikan bahwa prinsip perlindungan konsumen dan data pribadi selalu diutamakan. Yang kedua, bagi platform pinjaman online, memastikan kepatuhan terhadap undang-undang PDP dalam memproses data pribadi mahasiswa, termasuk memperoleh persetujuan eksplisit dan memberikan penjelasan yang jelas mengenai pengamanan data. Poin kedua, menghindari kerjasama dengan pihak yang tidak menerapkan prinsip transparansi dan perlindungan keamanan. Yang ketiga, bagi mahasiswa, poin pertama, menolak kebijakan yang dirasa merugikan atau berpotensi melanggar hak mereka sebagai konsumen. Yang kedua, melaporkan kebijakan ini kepada lembaga terkait seperti BPKN jika merasa dirugikan secara hukum maupun finansial. Yang keempat, bagi pemerintah dan lembaga pengawas. Poin pertama, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional perlu segera melakukan investigasi terhadap kebijakan ini. Poin kedua, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang terbukti melanggar regulasi perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi.
Kemudian yang terakhir bagi masyarakat, rekomendasinya antara lain meningkatkan literasi digital dan keuangan untuk memahami resiko dari layanan pinjaman online. Kemudian aktif mengawasi praktik-praktik yang melibatkan pelanggaran perlindungan konsumen dan melaporkannya ke pihak yang berwenang. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan atas kasus mahasiswa Raden UIN Raden Mas Said wajib daftar pinjaman online. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.